Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saya Dr. Sivan Einstein Liao saat ini bersama dengan Anda memasuki acara Mutiara Kebenaran. Acara yang sudah berlangsung cukup lama dan kita sudah sampai pembahasan yang cukup dalam, cukup panjang di dalam kitab Keluaran. Seperti yang Anda ketahui, program Mutiara Kebenaran kita akan membahas pasal demi pasal atau bagian demi bagian firman Tuhan. Kira-kira satu pasal, 1 jam atau satu sesi, tetapi tidak terlepas juga kemungkinan ada lebih dari satu pasal, satu sesi, atau kurang dari satu pasal, satu sesi, tergantung dari bobot materi yang ada di dalam perikop-perikop tersebut. Dan di dalam pembahasan kita sudah sampai di penghujung dari kitab Keluaran. Mari kita buka bersama Keluaran pasal yang ke-39. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan pasal 39 dan pasal 40 dalam sesi ini. Jadi ini adalah sesi terakhir untuk Mutiara Kebenaran yang kitab Keluaran. Nah, pendengar sekalian yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berbicara panjang lebar dari sejak awal kitab Keluaran, pasal 1, pasal 2, dan kitab Keluaran kita sudah bisa lihat terdiri dari dua bagian, di mana bagian yang pertama bercerita tentang sejarah, bagaimana orang Israel ditindas, bagaimana Musa dilahirkan, bagaimana dia diselamatkan dari air oleh putri Firaun, lalu bagaimana dia gagal menolong orang Israel pada percobaan yang pertama, dia ditolak, dia melarikan diri ke padang gurun Midian, dia menjadi gembala domba, dia dipanggil kembali oleh Tuhan, dia datang kembali ke Mesir menghadap Firaun, melawan dia dan dewa-dewanya dan para magic-magicnya, tukang-tukang sihirnya. Bagaimana tulah-tulah. Ini adalah semua bagian sejarah, bagian yang mungkin ada sebagian orang bilang lebih seru begitu, lebih menarik ya. Ya, mungkin dari segi jalan cerita lebih menarik ya. Jadi Keluaran pasal 1 sampai dengan pasal sekitar pasal yang ke-17, 18 itu berbicara mengenai masalah sejarah bangsa Israel, dan memang ada banyak hal-hal yang seru di sana. Kita juga sudah lewati kitab Keluaran penuh dengan kisah-kisah yang epik, kisah-kisah yang heroik, yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari Laut Teberau atau melalui Laut Teberau dari tangan orang Mesir, tentang pembunuhan anak sulung, tentang perjalanan di padang gurun, kekurangan air, diserang Amalek, banyak sekali kisah-kisah yang tentunya memiliki makna rohani yang mendalam, dan itu sudah kita lalui semua. Jadi itu adalah bagian pertama dari kitab Keluaran. Dan bagian kedua dari kitab Keluaran, mulai dari pasal 19, pasal 20, dan seterusnya, sudah mulai banyak berbicara mengenai aturan-aturan yang Tuhan berikan. Memang masih ada satu dua sejarah, atau satu dua peristiwa yang menarik, seperti contoh orang Israel membuat patung lembu emas. Nah, itu juga adalah suatu insiden yang dicatat. Tetapi selebihnya dari itu lebih banyak berbicara mengenai hukum, baik itu hukum moral. Kita sudah bahas ada 3 jenis hukum Taurat, atau hukum Taurat bisa dibagi menjadi 3 bagian. Hukum moral, ketika Tuhan berkata jangan mencuri, maka ini berlaku secara universal, ini adalah hukum moral. Kemudian ada hukum-hukum seremonial. Hukum-hukum seremonial ini berhubungan dengan penyembahan di zaman perjanjian lama, penyembahan simbolik ya, berbicara mengenai bait suci, bagaimana harus membangun bait suci, ukuran-ukurannya, perkakas-perkakasnya, mesbah-mesbahnya, dan ini diulang 2 kali dalam kitab Keluaran, di mana yang pertama Tuhan memberitahu kepada Musa bagaimana membuatnya, kemudian yang kedua adalah menceritakan tentang pembuatannya itu sendiri, dan kemudian yang ketiga adalah hukum sipil atau hukum kenegaraan Israel, yaitu tentang berbagai sistem judisial mereka, hukuman apa yang harus diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran tertentu, bagaimana mereka harus menghukum mati orang yang melanggar Sabat dan lain-lain sebagainya. Kita sudah lihat itu semua. Dan memang kitab Keluaran ini terbagi menjadi 2 bagian besar itu, bagian historis yang berisi kisah-kisah yang menarik, yang sejarah-sejarah dan cerita-cerita, kemudian bagian kedua mengenai hukum-hukum, mengenai berbagai peraturan. Dan walaupun banyak orang cenderung melihat lebih seru di daerah cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, dan
Itu memang banyak mengandung hal yang indah-indah juga, tetapi bagian-bagian yang berbicara mengenai ibadah simbolik, yang berbicara mengenai uh, misalnya bagaimana cara membuat kemah suci atau berbicara mengenai hukum-hukum, ya, itu juga tidak kalah pentingnya dan juga memiliki banyak sekali makna rohani bagi kita sebenarnya. Satu hal yang selalu diusung oleh Gitz, oleh Grave, dan juga kita pakai di dalam acara Mutiara Kebenaran ini adalah bagaimana cara kita menafsirkan Alkitab. Ya, kita menafsirkan Alkitab secara literal, gramatikal, dan historikal. Artinya, di dalam menafsirkan Alkitab, ya, kita harus menerima apa adanya, apa yang dikatakan, sesuai dengan grammar, sesuai dengan konteks sejarah, dan kita terima itu secara literal. Jadi, kalau misalnya dikatakan bahwa orang Israel harus membuat kemah suci dengan ukuran sekian, 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 kita percaya bahwa itulah yang diperintahkan kepada mereka dan itulah yang mereka lakukan. Kita tidak berkata bahwa satu hasta itu melambangkan ini, melambangkan itu. Tidak. Kita menerima realitanya. Namun demikian, kita tidak menyangkal bahwa seringkali Alkitab memakai bahasa simbologi. Jadi ketika Tuhan menyuruh orang Israel misalnya untuk membuat ya sebuah mesbah ukupan, ya kita percaya itu adalah mesbah ukupan, tetapi kita dapatkan juga dari Alkitab bahwa ukupan seringkali melambangkan doa. Jadi kita tahu bahwa itu adalah suatu perkakas yang walaupun real memiliki fungsi simbolis, ya. Nah, dengan cara demikianlah kita telah berjalan melalui berbagai hukum ini. Kita sudah melihat berbagai tipologi, bagaimana banyak sekali hal-hal di Perjanjian Lama, perkakas-perkakasnya, warnanya, bahan-bahan yang dipilih, semuanya melambangkan hal-hal tertentu. Walaupun kita percaya itu semua secara real, secara literal dilakukan oleh orang Israel. Nah, saya harap tentunya selama kita dalam kitab Keluaran ini, kita sudah belajar banyak dan kita akan masuk lagi yang bagian yang terakhir, pasal 39 dan pasal yang ke-40. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau catatkan, walaupun beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan, namun bagi kami segar dan bagi kami adalah roti yang hangat yang mengenyangkan kami secara rohani. Dan malam ini ya Tuhan, ajar kami untuk mengertinya, ajar kami untuk melakukannya, agar kami semakin dekat kepadamu. Kami berdoa Tuhan, pimpin kami dalam pembelajaran kami akan kitab Keluaran pada malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Baiklah, coba kita lihat sekarang pasal 39, ayat yang pertama. Dikatakan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bagian pertama dari pasal 39 berbicara mengenai pakaian yang harus dipakai oleh para imam. Itulah yang dikatakan pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Yang boleh masuk ke tempat kudus hanyalah imam, dan mereka harus memakai pakaian yang khusus pula. Dikatakan bahannya di sini kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Jadi kita melihat di sini, nanti kita akan membaca deskripsi tentang pakaian ini. Selain pakaian imam biasa, juga ada pakaian imam besar, yaitu Harun. Ya, dikatakan juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun. Harun waktu itu menjabat sebagai imam besar, dan kepada dia ada pakaian imam, tapi ditambahin lagi hal-hal yang khusus untuk imam besar. Jadi pakaian imam ada seragamnya, imam besar juga pakai seragam yang sama, tapi kepada imam besar ditambahkan hal-hal yang lain lagi, yang nanti akan kita lihat belakangan. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran 39 ayat 2 sampai yang ke-7. Dibuatnya lah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas.
untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi, dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita melihat di sini deskripsi tentang berbagai pernak-pernik, berbagai aksesoris kalau bisa kita bilang yang harus dipakai oleh seorang imam besar. McGee mendaftarkan bahwa seorang imam besar memakai 8 jenis barang dalam pakaiannya. Ada 8 artikel dalam pakaiannya. 4 adalah jenis pakaian yang dipakai oleh semua imam, dan 4 lagi adalah jenis yang spesial untuk imam besar itu sendiri. Salah satunya adalah baju efod. Baju efod adalah sesuatu yang spesial. Kalau kita buka di dalam Imamat 6 ayatnya yang ke-10, Imamat 6 ayat yang ke-10, kita tahu bahwa semua imam harus memakai baju lenan dan celana lenan. Jadi ada pakaian lenannya dan memakai celana lenan. Itu dipakai oleh semua imam. Nah, Anda bisa membayangkan semacam jubah yang dari atas turun ke bawah dengan celana lenannya. Dan di atas pakaian ini, maka imam besar secara spesifik harus memakai lagi yang disebut efod. Jadi efod ini bisa kita anggap semacam rompi, saudara. Semacam rompi, katanya. Buatannya dari emas, dari kain ungu tua, kain ungu muda. Dan di sebelah depan baju efod itu ada yang disebut sebagai tutup dada. Tutup dada. Dan kemudian pada bahunya ada yang disebut tutup bahu. Jadi ada tutup dada, ada tutup bahu. Tutup bahu adalah untuk mengikatkan baju efod itu kepada badannya imam besar, pada badannya Harun. Sedangkan tutup dada di situ mengandung 12 permata. Dan sebenarnya ini sudah sempat kita bahas juga di dalam Keluaran pasal yang ke-28. Ini hanya sedikit mengulang, jadi teks pun tidak terlalu mendetil lagi untuk menjelaskan seperti apa tutup-tutupnya itu semua. Hanya saja diberitahu di sini, dibuat merekalah, ayat yang keempat, pasal 39, dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Nah, selain ada tutup dada, ada tutup bahu, ada baju efodnya, ada juga sabuk pengikatnya. Jadi di bagian perut ada sabuk pengikatnya. Jadi Anda bisa membayangkan tutup dada itu diikatkan ke tutup bahu, dan itu ke sebelah atas, dan ke sebelah samping dia diikatkan dengan sabuk pengikat. Seperti yang sudah kita bahas di pasal yang ke-28, ya, permata-permata ditaruh di atas mereka, ditutup dada itu sendiri. Kalau kita kembali ke dalam pasal yang ke-28, coba kita lihat di sini. Pasal yang ke-28, ayat yang ke-15 dan seterusnya, kita tahu bahwa tutup dada itu di sebelah depannya ditaruh 12 permata. Ada 3 baris, ya, 4 permata dalam satu baris. Jadi 3 baris dan 4 kolom. Dan 12 permata itu mewakili 12 nama Israel. Dan di dalam tutup dada itu sendiri ada yang disebut dengan Urim dan Tumim. Ini adalah 2 benda yang dipakai untuk menentukan keputusan Tuhan. Kemudian di dalam tutup bahu, di atas tutup bahu ditaruh 2 permata besar. Inilah yang disebut di pasal 39 ayatnya yang ke-6. Dikerjakanlah merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, katanya. Diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai, ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan ada 1 permata masing-masing. Dan tiap-tiap permata mengandung 6 nama anak Israel. Oke, jadi kita lihat. Kita lanjut lagi ayat 8 sampai ayat 21.
Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21 berbunyi, dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Jadi tadi kita bicara mengenai tutup bahu nih, sekarang tutup dadanya. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalan itu pada kedua gelang yang di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalan itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod. Dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ini menggambarkan tentang, sekali lagi, tutup dada, bagaimana dia diikatkan pada baju efod, ya, lalu melalui gelang-gelang. Jadi pada efod itu ada gelang di tutup bahunya, kemudian pada tutup dada ada gelang juga, dan itu disambung dengan tadi katanya tali berpilin yang ada emas, ada ungu tua, dan lain sebagainya. Kita bisa membayangkan sedikit, walaupun tentunya kita tidak tahu secara persisnya seperti apa. Kita lanjut lagi, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-31. Ayat 22 hingga ayat yang 31, dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, pendengar sekalian, kita baru saja membaca berbagai deskripsi akan pakaian yang harus imam, terutama imam besar, pakai. Dan sungguh, semuanya ini Tuhan buat dengan 2 maksud tentunya. Yang pertama adalah estetika, dimana kalau kita baca tentunya semua pakaian ini menggambarkan suatu kemuliaan. Baju-baju ini memang sengaja didesain sehingga orang yang melihatnya akan wow begitu. Elemen-elemen emas yang dipakai, paduan-paduan warna, semuanya tentu didesain untuk
memperlihatkan keindahan ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak melawan keindahan sama sekali. Bahkan kalau kita melihat alam ciptaan, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang indah. Mulai dari garis-garis pantai, orang yang pernah berada di alam yang begitu indah, dia akan mengagumi dan mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu indah, Tuhan yang mengerti estetika, nilai seni. Saya sangat heran dengan orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi dengan sendirinya, dari suatu evolusi, dari suatu ledakan. Kalaupun benar bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu kebetulan saja, mengapakah ada keindahan di dunia ini? Mengapakah manusia bisa melihat adanya hal-hal yang indah? Mengapa ada desain-desain di alam semesta yang begitu cantik? Ya, tentu itu semua tidak masuk akal. Jadi, pakaian imam di sini menggambarkan kemuliaan, dan pakaian imam besar tentu harus menggambarkan kemuliaan Yesus Kristus karena dia menggambarkan Yesus Kristus. Ingat bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang sejati, imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus di sorga. Sementara para imam besar di bumi hanya masuk ke ruang Maha Kudus di kemah suci, di bait suci yang ada di bumi, yang hanyalah gambaran dari kemah suci yang ada di sorga. Namun Yesus Kristus satu kali dengan membawa darahnya sendiri masuk ke ruang Maha Suci di sorga. Dia adalah imam besar menurut aturan Melkisedek yang sampai selama-lamanya. Dan para imam besar memakai pakaian yang indah, yang mahal, yang mulia ini untuk menggambarkan kemuliaan dari Yesus Kristus. Dan menarik sekali bahwa sementara imam-imam besar di bumi, ketika mereka masuk untuk menjalankan tugas mereka di dalam kemah suci, mereka harus mengenakan pakaian untuk menggambarkan kemuliaan Yesus Kristus. Ketika dia turun ke bumi menjadi manusia, justru menanggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk menggantikan kita. Betapa suatu hal yang seperti Alkitab katakan, dia mengosongkan dirinya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita melihat kerendahan hati dari Tuhan kita dan pengorbanan yang dia lakukan. Bagaimana imam-imam menggambarkan kemuliaannya dengan pakaian mereka yang megah. Yesus justru menanggalkan semua itu, mengosongkan dirinya dan menjadi seorang manusia. Jadi kita melihat fungsi dari pakaian ini menggambarkan kemuliaan Yesus Kristus. Selain daripada itu, pakaian ini juga memiliki banyak makna. Ya, kita sudah lihat ada fungsi-fungsi yang praktis, ada Urim dan Tumim untuk keputusan Allah, ada 2 permata ditutup bahu, di mana ada 6 nama Israel di tiap-tiap permata tatahan, itu untuk menggambarkan bahwa imam besar mengangkut ya seluruh bangsa pada pundaknya. Nasib seluruh bangsa seolah-olah terletak pada pundaknya, karena dialah yang mendamaikan antara Israel dengan Allah. Jadi dia menjunjung, dia membawa seluruh bangsa, dosa seluruh bangsa dia bawa untuk diperdamaikannya. Juga bagaimana permata-permata yang menggambarkan nama-nama Israel ada pada tutup dada, dan ini menunjukkan bagaimana dia harus memiliki kedekatan hati. Ya. Orang-orang yang dia layani harus dekat di hatinya. Ini semua adalah hal-hal yang bermakna, saudara. Kalau kita lihat lagi di ujung dari pakaiannya, di bagian bawahnya, di jubahnya, dikatakan ujung gamis, ayat 24, dibuatlah buah delima, dan dikatakan giring-giring dari emas murni. Dan giring-giring itu ada di antara buah delima. Jadi Anda bisa membayangkan suatu jubah ya, dan di bagian bawah jubah itu dibuat pernak-pernik yang berupa giring-giring. Giring-giring itu semacam lonceng-lonceng kecil dan berselang-seling dengan buah delima. Dan ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan hidup orang percaya. Kita sudah pernah bahas ini. Buah delima menggambarkan bahwa hidup seorang yang percaya harus menghasilkan buah. Ya. Dan giring-giring adalah sesuatu yang berbunyi. Dan sebenarnya tujuan praktis dari giring-giring ini adalah sementara imam besar berjalan di dalam tempat kudus dan tempat maha kudus, maka giring-giring itu akan berbunyi sementara dia berjalan ke sana kemari. Dan sementara giring-giring itu berbunyi, orang-orang di luar tahu bahwa dia masih hidup. Ya. Dan ini mengantisipasi kalau ada imam yang dipukul mati oleh Tuhan, maka giring-giringnya akan berhenti dan orang Israel akan menarik imam itu keluar dengan tali yang sudah diikat pada kakinya. Ya. Karena tentu tidak boleh bagi orang lain untuk masuk ke dalam sana. Oleh karena itu harus ada mekanisme untuk menarik dia keluar tanpa harus masuk ke dalamnya. Dan giring-giring itu memberitahu mereka bahwa imam besar masih ada, masih hidup, masih melayani. Dan demikian juga makna simbolisnya, bagaimana buah delima ini menggambarkan buah yang harus ada dalam hidup setiap orang Kristen. Giring-giring juga
melambangkan bagaimana orang Kristen itu harus terdengar oleh dunia. Kesaksian mereka harus nyata bagi semua orang. Buah delima harus dibarengi dengan giring-giring ya. Jadi ada buah yang dilihat oleh orang, yang didengar oleh orang, yang tersiar sehingga orang tahu, oh ternyata dia orang Kristen. Ternyata dia adalah pengikut Kristus. Maka itu akan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Hal lain lagi yang kita lihat di sini ada di ayat yang ke 28, 29 ya, di mana ada serban, ada destar. Kemudian ayat 30 ada patam dan jamang yang kudus ya. Patam dan jamang kudus ini adalah kata-kata yang jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patam dan jamang didefinisikan sebagai perhiasan yang biasa dipakai pada dahi seorang pengantin. Jadi ini adalah hal-hal yang ditaruh di dahi, kemungkinan di serban dari imam besar. Dan satu hal, harus ada suatu hiasan emas di sana ya. Jadi ada jamang katanya yang dari emas murni. Ya, 30 tadi. Tapi yang terutama adalah ada tulisan di situ, kudus bagi Tuhan ya. Kudus bagi Tuhan, dan kita sudah berulang kali menyatakan kata kudus berasal dari bahasa Ibrani kodesh, artinya terpisah. Seringkali kita berpikir kudus itu artinya suci, sama dengan suci atau tanpa dosa. Ya, bisa. Kudus memang bisa berarti tanpa dosa, karena kudus memiliki pengertian terpisah, jadi terpisah dari dosa. Tetapi kudus memiliki pengertian dasar terpisah. Kudus bagi Tuhan, jadi terpisah bagi Tuhan. Dan seharusnya, saudara yang kasih Tuhan, patam atau jamang atau tulisan kudus bagi Tuhan ini bukan hanya terletak pada kepala atau dahi imam besar, seharusnya secara rohani tertulis pada setiap dahi kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Seharusnya di atas setiap kita yang percaya tertulis kudus bagi Tuhan, terpisah bagi Tuhan. Karena demikianlah kita sudah dibeli, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Bukan dengan emas dan perak, dengan barang yang sia-sia dan fana, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang pertama dan kedua dari Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus berbeda dari dunia ini. Kita harus kudus bagi Allah, terpisah bagi Allah. Oh, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi setiap orang percaya. Mengapa kekristenan telah kehilangan gregetnya, kehilangan kuasa yang dimiliki oleh jemaat mula-mula? Karena tidak lagi kita kudus bagi Tuhan. Kita telah tercampur, kita telah ternodai oleh ragi-ragi dunia ini. Ya, itu harus kita pisahkan diri kita daripada mereka. Saudara, banyak sekali orang Kristen hari ini yang tidak merasa masalah dengan musik dunia. Ya, mereka tidak lagi kudus bagi Tuhan. Tidak banyak lagi orang Kristen yang merasa ada masalah dengan banyak sekali film-film dunia. Film-film yang mengedepankan kekerasan, mengedepankan sihir, mengedepankan perzinahan, perselingkuhan, dan itu dijadikan lelucon. Mengedepankan hal-hal yang, di Indonesia ada sinetron yang aneh-aneh ya, yang mistik-mistik, yang tangkap jin, segala macam hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ada yang aneh lagi, misalnya kumpulan suami takut istri ya, yang menjungkir balikan tatanan Tuhan akan rumah tangga, dan itu dijadikan suatu lelucon bahwa wah ini suami-suami yang takut istri, wah ini lucu, dan menjadi bahan ketawaan. Tidak lagi ada suatu rasa ini adalah hal yang tidak beres ya. Kemudian ya, manusia tentu saja sudah terbiasa dengan banyak sekali hal-hal dunia, cara berpakaian dunia yang ditunjukkan oleh selebriti, bintang film yang muncul dalam berbagai film, bikini, kemudian rok pendek, kemudian baju yang tank top, kemudian banyak lagi yang lain, saudara. Dan ini semua adalah kekejian bagi Tuhan sebenarnya. Dan menarik sekali, masih berhubungan dengan pakaian, kita melihat betapa ironisnya berbeda sekali jenis pakaian yang Tuhan berikan kepada para imam dibandingkan dengan pakaian yang banyak kita lihat hari ini. Di dalam Alkitab, saya juga sudah pernah bahas sebelumnya bahwa 2 kali tercatat Allah memberikan suatu pakaian pada manusia. Yang pertama adalah kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka segera membuat pakaian dari daun. Jadi mereka membuat cawat dari daun.
Tetapi itu tidak bisa, tidak berhasil gitu ya. Dia membuat cawat dari daun, dan Tuhan tidak senang dengan pakaian itu karena tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan mereka. Jadi kita melihat Tuhan tidak suka pakaian yang minim, pakaian yang tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan. Oleh karena itu Tuhan sampai-sampai membunuh seekor binatang untuk mengambil apa kulitnya untuk dijadikan pakaian ya, bagi manusia. Dan itu menunjukkan bagaimana Tuhan sangat ingin manusia itu tertutup ketelanjangannya ya. Dan bukan tertutup secara minim sebagaimana cawat daun, tapi tertutup secara sopan. Jadi dari leher sampai kepada lutut tertutup ya. Tapi ini tidak dijalankan oleh orang hari ini. Dan sedihnya orang Kristen banyak yang tidak apa-apa, bahkan yang ikut-ikutan fashion dunia. Ya, bagaimana wanita pakaiannya seperti apa ya, bagaimana laki-laki mulai berpakaian seperti wanita, itu juga adalah hal yang sangat Tuhan tidak suka ya. Dalam imamat nanti kita akan lihat Tuhan melarang laki-laki berpakaian seperti wanita atau wanita seperti laki-laki. Bagaimanakah laki-laki yang berpakaian seperti wanita, saudara? Dengan antingnya, kadang-kadang ya, dengan anting-anting, dengan gaya rambut panjang, dengan banyak sekali. Wanita berpakaian laki-laki, oh banyak juga, lebih banyak lagi mungkin. Banyak sekali wanita memakai celana panjang hari ini ya. Nah, ini oleh dunia dianggap sudah biasa, tetapi mengapa? Sebenarnya celana adalah suatu hal yang khas, dikenal sebagai milik laki-laki sejak dahulu sebenarnya. Kalau kita lihat tanda-tanda WC di mana-mana selalu ada gambar orang yang pakai celana itu laki-laki dan yang pakai rok itu perempuan ya. Sebenarnya dunia mengakuinya bahwa rok milik perempuan dan celana milik laki-laki. Tapi ini mulai mau dijungkir balikan oleh iblis dan gerakan feminisme dan lain sebagainya. Ya, sedikit menyimpang dari topik. Tadi kita membahas bahwa Tuhan membuatkan pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang, atau dia mengambil kulit seekor binatang untuk dipakaikan, untuk dijadikan pakaian. Dan ini bertentangan dengan konsep yang banyak diusung hari ini oleh orang-orang yang gila binatang. Ya, saya katakan gila binatang karena sudah tidak masuk akal. Kelompok-kelompok seperti PETA, People for Ethical Treatments of Animals, ya. Segala macam kelompok-kelompok radikal lainnya yang tidak ingin manusia makan binatang, tidak ingin manusia pakai kulit binatang ya. Kadang-kadang mereka demonstrasi telanjang di jalan untuk mengatakan bahwa binatang yang diambil kulitnya itu seperti mereka. Tapi itu adalah hal yang bodoh ya. Hal yang bodoh. Tuhan sendirilah yang memberi contoh bahwa dia mengambil kulit binatang untuk dijadikan pakaian manusia. Dan dilakukan secara bertanggung jawab, itu adalah hal yang oke. Memang saya juga menentang eksploitasi binatang yang berlebihan, yang tidak menyebabkan mereka punah, atau yang pembunuhan binatang karena kekejaman. Tentu saya tidak suka akan hal itu. Tetapi binatang, tumbuhan, langit dan bumi bahkan telah diberikan kepada manusia untuk dikuasai, untuk dipakai demi kepentingan manusia. Dan itu berarti juga binatang. Binatang boleh manusia pakai untuk membantu dia bekerja di ladang, untuk dimakan, untuk dipergunakan susunya, telurnya, dagingnya, dan kulitnya juga. Jadi kita lihat, inilah hal-hal yang harus kita pahami. Kita lanjut sekarang. Ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-43. Dari Keluaran pasal yang ke-39. Ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya,
segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Ini merupakan suatu kesimpulan dari pasal-pasal, dari pasal 35, bagaimana pekerjaan itu selesai dan dipresentasikan kepada Musa dan terutama tentunya kepada Tuhan. Dan Musa melihat bahwa semuanya sudah dilakukan dengan benar. Dan hal yang menurut saya merupakan ayat kunci atau ayat yang menonjol dari ayat 32 sampai ayat yang ke-43 ini ada di yang pertama dan terakhir, ayat 32 dan ayat yang ke-43, di mana dua kali di situ katakan orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu diulang lagi ayat 43, dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Terakhir kali kita membaca suatu komentari seperti ini ada di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Di situ dikatakan Nuh melakukan semuanya. Ayat Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita perlu belajar di sini dari orang Israel, dari Nuh. Maukah kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita? Terlalu sering kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Oh, itu pertanyaan yang bisa saja kita lontarkan, tetapi masalahnya, maukah kalau Tuhan sudah menyatakannya, kita melakukannya? Maukah kita melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita? Untuk apa kita meminta-minta Tuhan menyatakan kehendak-Nya, kalau misalnya kita tidak punya keinginan, kerinduan untuk melakukannya? Jelas tidak ada makna, tidak ada maksud. Ya. Oleh karena itu coba kita perhatikan. Ya, kalau kita ingin Tuhan menyatakan kepada kita kehendaknya, misalnya dalam hal pasangan hidup, misalnya dalam hal pekerjaan, misalnya dalam hal pelayanan, maka kita harus melakukan dulu apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Ya. Kalau untuk hal-hal yang sudah jelas saja Tuhan sudah beritahu dan kita tidak lakukan, maka Tuhan berkata, untuk apa aku memberitahu engkau kehendakku yang lebih lanjut lagi? Apa kehendak Tuhan yang sudah kita ketahui? Hal-hal dalam Alkitab, saudara. Adakah dosa yang masih kita pertahankan? Hal-hal yang kita tahu salah. Hal-hal yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Namun masih kita pertahankan dalam hidup kita. Karena hal-hal tertentu. Maka kita bersalah di sini. Di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tidak mau bersalah di hadapan Tuhan, maka kita harus melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Gitu. Nah, dengan demikian maka Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menyatakan kepada kita lebih lanjut lagi akan kehendaknya. Artinya kita menjadi semakin in tune dengan Tuhan. Kita dalam satu gelombang frekuensi dengan Tuhan. Kita sensitif terhadap kehendak Tuhan. Ya, orang Israel di sini melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bagaimana dengan masalah kebenaran? Kadang-kadang Anda sudah tahu kebenaran, maukah Anda melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan untuk membela kebenaran, bergabung dengan yang benar? Ya. Banyak orang tahu bahwa, yang saya yakini selama ini salah, tapi dia tidak mau mengubahnya. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa di tempatnya yang lama. Dia sudah banyak teman, dia sudah banyak kenalan, atau dia tidak enak dengan orang-orang yang harus dia tinggalkan kalau misalnya dia beralih kepada yang benar. Ya. Banyak orang mendengar kebenaran lewat radio kah, lewat pedang roh, lewat seminar, dan mereka tahu, ini adalah kebenaran. Ya. Bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, masalah soteriologi. Bahwa tidak ada lagi nubuatan pada zaman ini karena Alkitab sudah selesai. Ini adalah hal yang benar. Tapi mereka sulit untuk melangkah, untuk meninggalkan yang lama. Karena apa? Ya, karena mereka belum mau melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan di sini. Nah, ini yang kita sayangkan. Coba kita lanjut lagi sekarang dari pasal yang ke-40. Kita ingin lanjut dan kita ingin selesaikan ayat yang pertama. Ya.
sampai dengan ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa pada hari yang pertama dari bulan yang pertama. Haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan dengan demikian kau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi kita melihat di sini, Tuhan menentukan waktu untuk peresmian, waktu untuk penabisan. Nah, kenapa perlu ada waktu seperti ini? Jelas, ya. Karena selama masa pembuatan, banyak sekali tangan yang memegang barang-barang itu. Ya, tentu para tukang-tukang, para wanita yang menenun, para juru angkat, ya, Aholiab, Bezaleel, ya, mereka menghandle, memegang-megang tabut hukum Allah, memegang-megang mezbah. Nah, nanti kalau sudah berfungsi, tentunya barang-barang ini sudah memiliki status yang kudus. Ya. Dia tidak boleh dipegang sembarangan, tabut Allah terutama tidak boleh dipegang sembarangan karena ini melambangkan hadirat Allah. Dan kita membaca dalam kisah Samuel, 2 Samuel, bagaimana Uza pernah mencoba untuk memegangnya dan dia dipukul mati. Dalam 1 Samuel juga, tabut Allah mendatangkan malapetaka bagi orang Filistin. Dan ketika dikembalikan mendatangkan malapetaka bagi orang Israel yang penasaran ingin melongok ke dalamnya. Nah, kapan itu mulai berlaku? Tentunya selama pembuatan, ya, tentu tabut ini harus dipegang, harus di-handle, harus dibuat. Tentu ada suatu waktu penabisan di mana ya, sejak saat ini, maka semua barang ini secara resmi memiliki fungsinya yang resmi, gitu. Dan itu Tuhan tetapkan pada hari pertama bulan yang pertama. Kita ingat bulan yang pertama adalah Nisan dan tanggal 14-nya adalah Paskah. Jadi ini adalah bulan pertama, hari yang pertama, bulan pertama, tahun yang kedua. Karena yang tahun yang pertama sudah lewat, itu adalah hari mereka keluar dari Mesir. Jadi tidak terasa mereka sudah 1 tahun keluar dari Mesir atau mendekati 1 tahun keluar dari Mesir. Dan rupanya telah berbulan-bulan lamanya mereka ada di Gunung Sinai atau di daerah sekitar itu. Kita masih ingat 40 hari Musa berada di atas Gunung Sinai kali pertama di mana orang Israel membuat patung emas dari lembu, ya, patung lembu dari emas. Kemudian setelah itu dihancurkan, Musa sekali lagi 40 hari berada di atas sana. Jadi sudah cukup lama. Dari situ saja sudah 80 hampir 3 bulan. Ya, yang masalah Musa naik ke atas Gunung Sinai. Belum lagi setelah dia turun, belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan semua barang-barang ini tentu butuh waktu yang cukup lama, ya. Sehingga ketika semuanya selesai, sudah hampir 1 tahun mereka keluar dari Mesir. Dan mereka tinggal menunggu anniversary pertama mereka. Dan itu akan dirayakan dengan sekaligus menabiskan semua barang-barang ini. Oke, kita lanjut lagi. Ayatnya yang ke-17 sekarang, ya, sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ayat yang ke-17
sampai ayat yang ke-33 dari Keluaran pasal 40. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnyalah papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnya air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Jadi di sini kita melihat akhirnya sampailah bulan pertama, tanggal pertama, tahun yang kedua, dan mereka mengadakan upacara untuk meresmikan kemah suci. Mereka memasangnya, dan kemah suci memang dibuat sedemikian rupa sehingga portable, bisa dibongkar, kemudian dipasang lagi, dan adalah tugas Bani Lewi untuk melakukan itu. Belakangan akan kita lihat Bani tertentu, keluarga tertentu punya tanggung jawab tertentu. Ada yang tanggung jawab untuk mengangkat tabut perjanjian, ada yang bertugas untuk memberesi pelataran dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah perkakas-perkakas, mezbah, meja, tabut semuanya punya kayu pengusung supaya para Lewi pun tidak harus memegang benda-benda itu secara langsung, melainkan dengan kayu pengusungnya. Dan semuanya ditaruh sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan katanya. Ada yang sebelah utara, sebelah selatan. Di dalam kemah suci itu sendiri dibagi dua, ruang Maha Kudus sepertiga bagian belakang dan ruang kudus 2/3 bagian luar, dan seluruh bangunan ini menghadap ke sebelah timur. Kemudian disusun sedemikian rupa ada tabir antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Tabir inilah yang terbelah pada zaman Yesus Kristus ketika dia mati. Tentu bukan di kemah suci lagi, tapi sudah bait suci. Kemudian di dalam ruang Maha Kudus ada tabut, ya, dan di dalam tabut di sini di ayat yang ke-20 dikatakan ditaruh loh hukum Allah. Di dalam Ibrani kita diberitahu bahwa di dalamnya ada 3 barang, loh hukum Allah, pot mana atau bejana yang berisi mana, dan juga tongkat Musa yang berbunga, ya. Tetapi pada awal pertama kali hanya ditaruh loh hukum Allah saja. Belakangan mungkin ditambahkan 2 item yang lain itu. Jadi dalam ruang Maha Kudus ada tabut Allah, dalam tabut Allah adalah loh hukum Allah yang ditulis dengan jari Allah sendiri. Kemudian di sebelah luar dari tabir itu, ya, maka ada 3 barang, yaitu meja roti sajian, ada kandil, dan ada mezbah ukupan atau meja ukupan. Dan posisinya sedemikian rupa sehingga meja ukupan yang berisi wangi-wangian ditaruh persis di balik layar. Jadi di balik layar ke sebelah ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian, di sebelah ruang kudusnya ada itu tadi mezbah ukupan. Dan kalau kita berdiri pas
di depan tabir, jadi dengan punggung kita membelakangi tabir, jadi kita memandang lurus ke jalan masuk, ke pintu masuk kemah. Maka sebelah kiri kita, sebelah utara, ada dikatakan di situ meja roti sajian, dan di sebelah kanan kita, sisi selatan, ada kandil. Jadi semuanya dilakukan. Ya. Kemudian di sebelah luar, kalau kita keluar dari kemah suci yang pintunya adalah dengan bentuk tirai rupanya, ada bejana pembasuhan, dan kemudian setelah itu ada mesbah korban bakaran. Dan itulah kemah suci itu, kemah yang sangat simbolis, menyimbolkan apa yang ada di sorga, menyimbolkan juga tentang Yesus Kristus, menyimbolkan tentang penyelamatan yang dari Tuhan, dan menyimbolkan bahwa Allah tidak dapat didekati dengan begitu saja, melainkan Dia adalah pribadi yang maha suci, dan harus ada penyelesaian dosa, barulah Dia bisa didekati. Ayat 34 sampai ayat yang ke-38 dari Keluaran pasal yang ke-40. Kita baca. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kita dapatkan di sini, setelah selesai diresmikan, maka Tuhan menunjukkan persetujuannya, menunjukkan perkenanannya. Dia turun hadiratnya atau perwakilan dirinya dalam bentuk awan memenuhi kemah suci itu, sehingga tidak ada orang yang tahan dan tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Sungguh, saudara yang kasih Tuhan, ini menggambarkan betapa pentingnya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Hari ini banyak orang mendirikan gereja-gereja yang besar, yang megah. Tetapi kalau tidak ada kemuliaan Tuhan dalamnya, maka percuma. Bagaikan kemah suci yang dibuat dengan sedemikian, tetapi yang kemuliaan Tuhan tidak ada padanya. Di dalam kitab Yehezkiel, kita membaca ketika orang Israel begitu banyak berdosa melawan Tuhan, salah satu penampakan yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel yang sangat menyedihkan adalah berangkatnya atau perginya kemuliaan Tuhan dari bait Allah yang di Yerusalem. Kita boleh buka dalam Yehezkiel pasal 10 di situ. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Tidak ada waktu untuk membaca semuanya, tapi di situ karena dosa-dosa Israel, akhirnya Tuhan meninggalkan bait sucinya yang di Yerusalem. Anda bisa bayangkan suatu kemah suci, suatu bait suci yang tanpa kemuliaan Tuhan, tanpa Tuhan berkenan dalamnya, tanpa Tuhan bekerja dalamnya, maka dia tidak lebih dari bangunan yang mati. Sama seperti bangunan-bangunan lain. Mungkin megah, mungkin indah di hadapan manusia, mungkin sangat mahal, tetapi tidak ada gunanya. Jauh lebih indah adalah jemaat-jemaat yang mungkin kecil, yang berkumpul di rumah-rumah yang sederhana, tetapi yang ada kemuliaan Tuhan dalamnya, yang Tuhan berkenan dalamnya, karena mereka memegang kebenaran, karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, karena mereka adalah tubuh Kristus, maka ada kemuliaan Tuhan, dan mereka bisa bersinar terang. Oleh karena itu, apa yang Anda cari? Anda mencari kemegahan duniawi, atau Anda mencari kemuliaan Tuhan? Anda mencari kebenaran, Anda mencari yang sesuai dengan firman-Nya. Yang mana yang Anda cari? Orang Israel di sini menyaksikan kemuliaan Tuhan turun masuk ke dalam kemah suci, dan mereka berbahagia pada hari itu, dan pantaslah demikian. Maukah kita juga memastikan bahwa dalam apa yang kita lakukan, dalam gereja-gereja kita, dalam jemaat kita, kemuliaan Tuhan juga nampak? Sekali lagi, ini harus kita jawab masing-masing. Dengan demikian, berakhirlah pembahasan kita akan kitab Keluaran. Kita sudah belajar banyak. Hanya saja, maukah kita melakukan semuanya seperti yang Tuhan perintahkan? Ini adalah ayat yang mengiang-ngiang terus dalam pikiran saya, dan yang tentunya saya harap juga berbicara kepada hati Anda. Maukah kita melakukan semuanya sesuai dengan perintah Tuhan? Kita sudah selesaikan kitab Kejadian, kita sudah selesaikan kitab Keluaran. Namun seri Mutiara Kebenaran ini gagal total kalau saya hanya memberitahukan kepada Anda fakta. Kalau saya tidak menantang Anda, kalau hidup Anda tidak berubah, maka saya telah gagal. Saya ingin menunjukkan firman Tuhan agar kita semakin mengerti, dan semakin mengerti kita bisa berubah. Kita bisa menjadi semakin serupa dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kita yang hidup. Maka semoga kita semua semakin bertumbuh. Saya Dr. Stephen Einstein Liao. Sampai jumpa kembali dalam sesi Mutiara Kebenaran selanjutnya. Kita akan mulai membahas kitab-kitab yang lain.
kitab Imamat, dan kita akan lanjut terus. Sampai bertemu, nantikan terus. Selamat malam, Maranatha.